Slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Taburkan mesa seres, taburkan cinta. Ini merupakan kejadian langka dan mungkin satu-satunya yang terjadi di bumi. Nah, saat itu ada 4 orang penyelam profesional yang mencoba menyelam untuk memetakan gua bawah tanah terdalam yang ujungnya masih belum ditemukan. Mereka menyelam sejauh 3 km dengan kedalaman 90 meter. Semuanya berjalan lancar. Air di dalam sana juga sangat jernih, sehingga penglihatan mereka tidak terganggu. Nggak taunya saat mereka ingin kembali ke permukaan, tiba-tiba bongkahan bebatuan menutupi jalur keluar mereka. Mereka pun terperangkap di dalam gua bawah air yang dalam itu. Mereka tidak bisa kemana-mana. Sementara waktu terus berjalan dan oksigen mereka makin menipis. Mampukah mereka selamat dari kejadian menyeramkan ini? Dan apa yang menyebabkan bebatuan di dalam gua itu runtuh sehingga menutupi jalur keluar mereka? Biar nggak penasaran, mari kita simak kisahnya di sini. Kita telah membahas sebuah tragedi jebolnya kolam raksasa tempat penampungan limbah yang terjadi di tahun 2010. Nah, di tahun yang sama ternyata terjadi juga tragedi yang memilukan di Jerman. Saat itu ada 1,4 juta orang yang berkumpul di stasiun kereta terbengkalai untuk mendengarkan musik. Nah, siapa sangka acara yang diadakan dengan slogan kebebasan itu malah menjebak mereka dalam terowongan sempit di bawah tanah. Mereka terjepit satu sama lain. Orang-orang ini kehausan, sesak napas, tidak bisa maju, tidak bisa mundur, dan tidak tahu harus berbuat apa. Mereka yang kelelahan akhirnya terperosok dan terinjak-injak oleh ribuan orang lainnya. Sementara itu, ambulans dan tim penyelamat juga tidak bisa menjangkau mereka karena terhalang oleh jutaan orang di luar. Ini merupakan tragedi yang sangat menyedihkan. Mari kita cek kisahnya dari awal sampai akhir. Jika kita lihat dari atas, ini tampak seperti danau darah. Padahal bukan, itu bukan darah. Itu adalah kolam raksasa, tempat pembuangan limbah beracun. Limbah ini sangat basah, pH-nya bisa mencapai angka 13. Artinya cairan ini sangat berbahaya. Sebagai perbandingan, jika kalian pernah menggunakan pemutih pakaian, itu pH-nya cuma 11. Padahal cairan pemutih itu jika terkena kulit, perihnya minta ampun. Lah ini sampai 13, Kak. Ya makanya jika terkena limbah ini, kulit akan melepuh seperti terbakar. Coba bayangkan jika limbah cairan kental yang jumlahnya berjuta-juta liter ini jebol dan menenggelamkan beberapa desa. Membayangkannya saja bikin merinding ya. Dan ternyata kejadian ini pernah terjadi pada tahun 2010, di mana kolam raksasa ini bocor dan cairan beracun ini menerjang seperti tsunami. Cairan ini melaju dengan sangat cepat sampai mencabut pohon, menghancurkan rumah, mengotori sumber air, dan meracuni tanah seluas 40 km persegi. Lantas kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa cairan itu bisa sangat berbahaya? Dari mana asalnya? Kenapa berwarna merah? Dan apakah benar masih berdampak hingga sekarang? Oke, mari kita cek kisah lengkapnya di sini. Bicara tentang api unggun, inilah api unggun tertinggi di bumi saat ini. Dinyalakan di Larne, Irlandia untuk memperingati pertempuran Boyne. Api unggun ini memiliki ketinggian mencapai 61 meter. Api unggun ini juga sengaja dibangun untuk memecahkan rekor api unggun tertinggi di dunia. Para manusia menumpuk ribuan palet kayu sampai tinggi-tinggi sekali. Bahkan mereka sampai menggunakan kren untuk menumpuknya. Sangat niat memang ya. Proyek ini memakan waktu 2 bulan pengerjaan, tetapi runtuh dalam waktu 30 menit setelah dibakar. Tentunya api unggun semacam ini bukanlah untuk ditiru, sebab jika rubuh bisa membahayakan diri sendiri maupun diri orang lain. Tapi untungnya api unggun tertinggi ini tidak memakan korban. Tapi jika kita menoleh ke tahun 99, pernah terjadi insiden yang sangat menggerikan, di mana ada ribuan batang kayu yang beratnya bertonton runtuh dan menimbun para mahasiswa di bawahnya. Tim penyelamat aja sampai bingung untuk menyelamatkan mereka, sebab kayu ini sangatlah berat, sulit untuk diangkat pakai tangan. Tapi mereka juga tidak boleh menggunakan alat berat, karena ditakutkan korban yang terjebak di bawahnya bisa tertekan. Susah sekali memang. Langsung saja kita simak dulu kisahnya.